Si Iwe nggak boleh. Ada biskuit di atas tak? Mungkin mereka makanya kita ya hadirkan niat yang kita semoga Allah kita bersama dengan cara bagaimana? Sekarang kita Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. هون علينا سفرنا هذا وكيعا إنا نعوذ بك بمعنى السفر وتعالى tadi ini tentunya ada keutamaan yang besar. Tadi ini kami coba tanyakan karena kami harus karena salah satu destinasi kita ini adalah Masjid Quba. Salah satu destinasi kita adalah Quba. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa insyaallah kita belum umrah sudah dapat pahala umrah. Ya, kita belum melaksanakan umrah sudah bisa dapat pahala. Jika ada rumah kita sudah berwudu dan niat kita mau pergi Quba ya. Nah baik, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang musim panas, kita ubah rutenya. Rute biasanya nomor 11 kanan kita. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang ada motor tapi naik di depan rumah. Tanpa bagaimana terjadinya peraturan ketika itu. Ya biar kita nanti ada gambaran kira-kira posisinya bagaimana insya Allah ya. Ada di atas Ustaz. Ini. Ini sini. Iya, dapat. Sini orang sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, menurut perhatian adalah simbol tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengisahkan Allah yang tidak membuat sekutu baginya. Ya, ada Bapak Sapawi.
ada masuk kali kita memahami baik semua masuk kali video ada juga Tunisia ada orang Tunisia apa di sini pun ada juga yang orang asli wanita semua ayo saudara kita bisa apa orang masuk. Jalanan di situ Pak. Udah menghalang. Abdullah yang satu kan kita lihat sakit. Terus dia tahu Khususnya kurma ajwa. Kurma ajwa ini kurma Rasulullah SAW. Nah, kemudian melakukan hubungan kami dulu bagaimana lakukannya manusia. Manusia harus melakukan hubungan, tapi kalau Maryam Allah berikan kekhususan, ya Allah berikan masa kritisnya. Bayangkan bagaimana sakitnya dirasakan oleh Maryam alaihissalam. Karena pertama, sakit yang dirasakan secara umum, ibu-ibu yang melahirkan tahu bagaimana rasa sakitnya melahirkan. Itu adalah sakit yang pertama. Yang kedua, sakit dia memikirkan bagaimana nasibnya. Bagaimana orang-orang akan berbicara tentang dia ketika dia punya anak tanpa suami. Dia akan dikatakan pelacur dan itu terjadi. Ya. Ini yang menjadi beban mental yang ditanggung oleh Maryam ketika itu. Ya, saking beratnya yang dirasakan oleh Maryam, apa yang dia katakan? Ya, oh aduhai, seandainya saja saya mati. Dia berandai-andai mati. Ya. Yang kecil-kecil itu kelihatan ya, ini yang kecil-kecil. Ini semua jumlahnya di sini ada 6. Tambah satu lagi apa? Masjid Qiblatain, jadinya 7. Ya, ini 1 kecil sana, 2 kecil ini, 3 Honda. Ya. Yang digali begitu dalam, memanjang, yang mana itu menyulitkan musuh-musuh Islam ketika itu untuk menyerang kota Madinah. Nah, kemudian jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala. Oleh tadi berkenan dengan kurma selesai. Kemudian di masa-masa krisisnya Maryam berkata seperti itu, datanglah malaikat.
Karena ibadah ini tidak bisa kita dapatkan kecuali dari dua tanah suci ini, ya. Meskipun sholat pahalanya 1000 kali lipat di kota Madinah, meskipun sama sekali kita lakukan di negeri kita, maka inilah puncak daripada ibadah kita yang benar-benar harus kita maksimalkan jamaah sekalian. Sebagaimana juga yang telah kita sampaikan kemarin, pada manasik kita, kehadiran kita benar-benar ingin memaksimalkan ibadah kita, amalan kita. Karena kita orang-orang yang Allah ridhoi, yang Allah berikan karena kecintaannya, karena keridoannya Allah berikan surga tertinggi. Semoga kita semua termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kami mengingatkan tentang larangan-larangan, ya jamaah sekalian, sebagaimana telah kami sampaikan kemarin. Sekarang mohon maaf Bapak-bapak, sudah dilepas semuanya ya? Ya. Oh, ada satu ya? Sudah. Oh. Baik. Jadi, nah ini diantara larangan. Kami ingatkan kembali 9 larangan ihram. Ya. Jadi, ya, itu pertama mencukur atau mencabut bulu-bulu apa yang ada pada tubuh kita. Yang kedua, memotong kuku, ya, memotong kuku, jangan sampai lagi kita lakukan. Terus yang ketiga, memakai minyak rambut, ya tidak masalah, ya. Tapi setelah berniat nanti sudah tidak boleh, ya. Kemudian di baju, baik sekarang ataupun nanti sudah tidak boleh lagi, ya. Kemudian itu wangi-wangian. Yang keempat adalah melakukan hubungan suami istri, ya. Yang kelima, berkata kasar, berdebat, kemudian berkata cumbu rayu, kata-kata romantis. Nah ini pelai ataupun sebagai wali tidak boleh. Yang ketujuh, khusus bagi laki-laki, jangan memakai pakaian selain 2 helai kain ihram ini. Artinya pakaian dalam sudah tidak boleh dipakai ketika sudah berniat nanti, ya. Yang ke-8, telapak tangannya. Jadi telapak tangan tidak boleh ditutupi, ya. Kalau yang mansur seperti yang kami sampaikan kemarin sebagian menutupi tidak masalah, ya. Tapi khususnya yang berbentuk kaos tangan ini tidak boleh. Jadi demikianlah larangan-larangan ihram yang semoga Allah jaga kita semua agar tidak terkena. Buat adik kita insya Allah yang masih pakai popok, dia nanti cukup membayar fidyah, ya. Fidyahnya memberi makan 6 orang, ya. Jadi 6 porsi makan sebagaimana porsi orang secara umum, ya. Jangan nanti insya Allah setelah kita sholat sunnah, kita berkumpul kembali dan bersegera ke bus. Kita akan pimpin niatnya insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan dulu. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya juga mau duduk.